Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Mukti. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori atau pemikiran Luce Irigaray. Irigaray, latar belakang filosofis. Luce Irigaray lahir tahun 1930 di Belgia. Ia memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang linguistik, filsafat, dan psikoanalisis. Ia belajar di bawah tokoh-tokoh besar seperti Jacques Lassalle dan bersentuhan dengan lingkaran intelektual post-strukturalis Prancis seperti Derrida dan Foucault. Namun, Irigaray kemudian mengembangkan kritik tajam terhadap pendekatan psikoanalitik tradisional Freud dan Lacan yang dianggapnya meneguhkan superioritas maskulin dan mengabaikan subjektivitas perempuan. Kritik terhadap representasi perempuan dalam psikoanalisis. Freud dan teori Oedipus. Freud melihat perempuan sebagai laki-laki yang gagal dengan istilah penis envy atau iri terhadap penis. Bagi Irigaray, ini mencerminkan betapa psikoanalisis mendefinisikan perempuan dalam kerangka laki-laki sebagai kurang atau negatif. B. Kritik terhadap Lacan. Lacan mengatakan bahwa struktur ketidaksadaran adalah seperti bahasa dan hukum ayah, non-de-pure, adalah pusat simbolik yang mengatur keinginan dan subjektivitas. Irigaray menantang ini karena ia percaya simbiolisme ini tidak menyediakan tempat bagi perempuan untuk memiliki identitas yang mandiri. Konsep-konsep kunci dalam teori Irigaray. A. Sexual difference, perbedaan seksual. Bagi Irigaray, filsafat barat hanya mengenal satu subjek universal, yakni laki-laki, sementara perempuan didefinisikan sebagai lain, the other. Ia berargumen bahwa sistem sosial, hukum, bahasa, dan filsafat mengabaikan eksistensi perempuan sebagai subjek otonom. Irigaray menekankan perlunya mengakui adanya dua subjek yang berbeda secara ontologis, laki-laki dan perempuan, bukan untuk menyeragamkan atau menyamakan perempuan dengan laki-laki, tetapi untuk menciptakan hubungan yang sejajar dan saling mengakui perbedaan. B. This sex which is not one. Seks ini yang bukan satu. Judul ini menggambarkan bagaimana seksualitas perempuan tidak bisa dipahami melalui kerangka maskulin yang tunggal. Irigaray mengatakan bahwa tubuh perempuan adalah plural, jamak, berbeda dari logika falosentris yang memusatkan makna pada satu organ, yaitu penis. Ia mengatakan bahwa perempuan memiliki pengalaman tubuh dan seksualitas yang tidak bisa direduksi ke model laki-laki. Misalnya, perempuan bisa merasakan sensasi melalui berbagai bagian tubuh seperti bibir, kulit, dan lain-lain, yang tidak sejalan dengan struktur tunggal dalam pemikiran falosentris. C. Strategi mimetik. Irigaray menggunakan strategi mimesis, yaitu menirukan bahasa maskulin secara berlebihan dan ironis untuk mengungkapkan keterbatasan struktur tersebut. Ia menulis dalam gaya yang puitis, berulang, dan metaforis sebagai bentuk pembahasan dari gaya logika maskulin yang kaku dan linear. Contohnya adalah bagaimana ia menggunakan metafora tubuh perempuan seperti dua bibir untuk melawan simbol falosentrisme dan filsafat. Kritik terhadap bahasa dan filsafat barat. Irigaray mengkritik bahwa bahasa dan logika barat berakar pada logika biner, subjek, objek, laki-laki, perempuan, aktif, pasif,
rasional, emosional, di mana elemen pertama selalu diasosiasikan dengan maskulin dan yang kedua dengan feminitas. Dengan ini, perempuan dikonstruksikan sebagai yang lain dari laki-laki dan tidak pernah memiliki suara sendiri dalam wacana budaya. Etika hubungan antar subjek, Ethic of Sexual Difference. Dalam karyanya seperti An Ethic of Sexual Difference 1984, Irigaray menawarkan visi etis di mana laki-laki dan perempuan dapat berelasi sebagai dua subjek berbeda yang saling mengakui dan menghormati perbedaan. Dia menolak pendekatan liberal yang hanya mengejar kesetaraan tanpa memperhatikan perbedaan ontologis dan eksistensial antara jenis kelamin. Jadi kesimpulan, Luce Irigaray menantang struktur dominan patriarki dalam filsafat dan psikoanalisis dan menawarkan model alternatif untuk memahami perbedaan seksual. Ia menekankan perlunya cara berpikir baru yang memungkinkan perempuan menjadi subjek, bukan hanya objek dalam bahasa, budaya, dan filsafat.